Contohnya ada teman-teman, contoh judul itu ada di halaman 170 paling akhir, paling bawah. Paling bawah ya. Di situ ada judul apa 5 cm, 5 cm. Gambar novelnya ada di halaman 171 ya. Nah, terus kemudian data identitas buku. Data identitas buku itu, nah contoh di halaman 170 misalnya penulis Doni Dirgantoro. Penulis penerbit PT Garisindo. Jumlah halaman 381, tahun terbit 2005. Nah, itu identitas buku. Identitas buku itu teman-teman dapat dari mana? Coba teman-teman buka buku paketnya, ada identitas buku itu halaman pertama sekali. Nah, ini nih. Nih. Ini teman-teman kelihatan ya. Nah, ini yang disebut dengan identitas buku. Ya, ini identitas buku. Siapa penulis, siapa penelaah, editor, desain sampul, dan ini namanya identitas. Ini ditulis. Setiap buku ada, setiap buku terbitan pasti ada. Oke, kita teruskan lagi teman-teman. Itu identitas. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Coba, identitas buku tadi saya jelaskan lagi sedikit di halaman 170 ada penjelasannya. Resensi buku merupakan informasi mengenai keberadaan seluruh buku yang ditawarkan kepada masyarakat pembaca. Sebagian sebuah informasi resensi buku perlu mencantumkan data atau identitas buku dan yang diresensi. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Pertama, judul buku, ya, kemudian pengarangnya siapa, penerbit siapa, tahun, kemudian tebal bukunya berapa. Yang tadi intinya yang saya bilang bahwa di halaman pertama sekali di buku paket teman-teman, nah ini yang disebut dengan identitas buku, boleh ditulis ulang gitu ya, tapi intinya saja. Kemudian berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku. Ada penjelasannya di halaman 170. Kelebihan dan kekurangan buku itu ada di poin ketiga. Apa saja di sini? Objektivitas seorang penulis resensi sangat dibutuhkan. Objektivitas maksudnya kelogisan, logis. Ini baik, ini enggak. Nah, itu logis. Jadi kelogisan. Gitu ya, masuk akal atau enggak maksudnya gitu. Objektivitas seorang penulis resmi sangat dibutuhkan. Pada bagian ini penulis resensi perlu mengupas kelebihan yang dimiliki oleh buku yang diresensi. Nah, sebagai keseimbangannya, resensi buku juga perlu menyajikan kekurangan dari buku yang diresensi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan teman-teman. Gitu ya, juga jadi bukan hanya rame dan sebagainya, tapi secara tertulis seperti apa. Ya, itu harus ada kelebihan dan kekurangan bukunya. Contohnya sama ada di halaman 170 ya, tentang baik atau buruknya buku tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah tanggapan terhadap isi buku. Tanggapan isi buku itu maksudnya isi buku tersebut itu kira-kira layak tidak sih dibaca oleh orang. Ya, tanggapan isi buku di poin keempat halaman 170. Tanggapan penulis resensi merupakan pertimbangan bagi masyarakat pembaca untuk memutuskan perlu atau tidaknya dimiliki buku itu. Hal yang perlu diingat adalah adanya tanggapan yang disertai dengan argumen yang logis dan bahasa yang santun. Nah, itu teman-teman. Jadi, tanggapan penulis itu apakah buku ini perlu dibaca oleh masyarakat banyak atau memang tidak perlu. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang disebut dengan tanggapan terhadap isi buku. Baik ya. Jadi unsurnya apa saja? Pertama ada judul, kedua ada identitas data atau identitas buku. Yang ketiga apa? Kelebihan dan kekurangan itu harus ada teman-teman ya. Keempat apa? Keempat itu tanggapan terhadap isi buku. Paham ya? Oke, itu tahapan-tahapan resensi bisa dilihat contohnya dari mulai 170 sampai sana itu ada banyak contoh. Baik, itu kira-kira teman-teman ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan slide-nya. Oh, sudah selesai ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon apabila ada yang belum paham, tolong diputar ulang videonya. Videonya diputar ulang, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang harus kita diskusikan, insya Allah kita diskusikan ketika kita video conference. Itu ya, sehat selalu teman-teman, jaga kondisi, mohon dibaca ulang juga dan sebagainya. Jadi tugas teman-teman adalah baca ulang,
baca ulang. Ya, baca ulang, pelajari ulang, kemudian tonton ulang. Baik, itu saja teman-teman. Sehat selalu, jaga kondisi. Terima kasih. Tetap semangat walaupun kita bertemu di video conference atau video pembelajaran. Baik, itu saja teman-teman. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, jaga kondisi.